ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. 3 hari berturut-turut, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari nan kami tidak nampak, tidak muncul di layar kaca Anda dengan informasi-informasi terbaru, dengan ya celotehan-celotehan tentang per-Islam jamaahan, tentang aliran sesat ini, ya karena kami sibuk, ada acara persiapan daurah sampai kemarin baru selesai. Jadi persiapannya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada daurah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ridwan yang rutin setiap 2 bulan sekali. Alhamdulillah, biidznillah bisa berkumpul ratusan kawan-kawan hijrah di Tawangmangu untuk ngaji, untuk mencari ilmu di thalabil ilmi. Jangan terlalu kepedean dan jangan terlalu suudzon. Nah, yaitu kumpul-kumpul mesti bahas Cokam. Tidak. Memang awal-awal daurah kita 1 sampai mungkin 4, 3, 5 kali. Ini kan sudah berjalan yang ke-9 kalinya. Itu memang dalam rangka untuk menghilangkan syubhat-syubhat. Memang materinya adalah materi-materi tentang tauhidan yang ada korelasinya untuk membersihkan syubhat-syubhat jamaah yang melekat dalam jamaah. Namun setelah pertemuan ke-6 dan sampai saat ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, itu sudah tidak bahas itu. Ngapain bahas itu? Sudah, insya Allah kita nyatakan sudah kuat, bersih. Artinya kita sudah mapan, tidak terbelenggu, tidak tersambar dengan syubhat-syubhatnya Islam jamaah. Nah, kemarin terakhir bahkan kita mengkaji atau membahas tentang masalah al-urjuzah al-mi'iyah, yaitu tentang 100 bait tentang sejarah Nabi Muhammad SAW mulai lahir sampai beliau wafat.
luar biasa. Kita mengenal, mendalami, memahami, menghayati, bahkan sampai tersentuh hati kita ketika wafatnya seorang Rasulullah SAW, yang mana dulu ketika kita di dalam Islam Jamaah halal seperti itu nyaris tak terdengar, atau ya didengar tapi sepotong-potong dan tidak begitu penghayatan. Tetapi kita lebih menghayati tentang perjuangan pendiri Islam Jamaah, dan sampai sekarang begitu luar biasanya perjuangan Bapak Imam, setelah kita membahas, setelah kita ngaji tentang surah Nabawiyah, tak ada apa-apanya, jauh ya, karena yang dilawan, yang dihadapi adalah memang orang kafir. Mulai dari beliau lahir begitu, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika kita di Islam Jamaah, mana ada dikenalkan seperti itu ya. Akhir-akhir dulu masalah cai memang pernah sempat satu kali kayaknya diceritakan tentang surah Nabawiyah itu. Tapi yang ada cerita-ceritanya Hasan, cerita-ceritanya pendiri Islam Jamaah, penghayatan perjuangan Pak Nur Hasan gini dan ini. Tetapi ketika kita sudah ngaji di surah Nabawiyah, tak ada, semua lenyap. Dan itu termasuk bagian dari at-takhallu qabla tahalli, dari itu membersihkan diri dari cerita-cerita syubhat, cerita-cerita yang dibesar-besarkan tentang Islam Jamaah, tentang pendiri Islam Jamaah. Kemudian kita hiasi, kita berikan tambahan tentang masalah tentang cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sehingga doktrin yang ada dalam Islam Jamaah itu membuat seakan-akan memang muncul dia Islam yang kedua, bahasa gitu aja lah. Jadi kalau kita ngaji bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar memang ini ad-din yang dibawa dari agama Islam, dinul Islam. Tapi kalau kita berbandingkan ketika di cerita-ceritanya pendiri Islam Jamaah, seakan-akan Islam baru muncul saat itu 41 di Indonesia. Sehingga tidak heran, sebagaimana pula kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita loyal terhadap Nabi Muhammad, kita loyal terhadap agama Islam, maka Islam Jamaah juga loyal kepada jamaahnya. Mantep, yakin. Jamaah surga gak jamaah rokok. Sampai saya ceritakan tadi di shot tadi ya, sedikit cerita saya. Pagi tadi belum lama sekitar jam 7:30, jam 8. Saya beli makanan kucing, makanan chat namanya WeChat, makanan kucing itu loh, punyanya Hero ini. Tumben ini kita nggak mendekat, biasanya kalau ada orang video ini dia dekat. Saat saya dari parkir itu kan selesai beli nih, dari parkiran. Saya mundur, ternyata di belakang saya itu saya lihat dari spion. Saya belum jalan itu, baru mundur. Ada murid saya yang sangat dulu santun, sopan. Dulu sopan santun, luar biasa dulu. Baik anaknya. Nah, ternyata dia pakai masker itu jalan. Kayaknya setelah dari makan ke warung gitu aja. Nah, terus tak panggil, ya saya manggilnya ya ayo murid saya tuh dulu. Saya muda-mudi dulu. Awalnya dia nggak begitu. Dia udah lihat di sini. Terus menang wae rek. Kayak gitu, menang wae nah. Langsung dia toleh balik dengan tampang-tampang yang saya kayak galak gitu. Apa nyeluk? Ada ngoyo apa? Ada ngoyo apa? Wes, enggak pantas sebenarnya, dia enggak pantas galak. Karena dia kan rumahnya nggak sini sih, dia di Jawa Timur sana, jarang pulang di sini. Terus saya katakan salaman sih. Ngomong aja salaman, apa? Ya dia mau salaman sih. Terus sambil dia ngomong-ngomong gitu-gitu, terus diulang-ulang terus sambil dia jalan ninggalin saya. Sombong amat tuh. Sombong banget. Padahal saya tahu persis karakter itu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Seakan-akan menunjukkan tampang keberanian, padahal dia sebenarnya takut terpengaruh. Saya tahu itu, dan takut dilihat orang lain.
Karena itu kan di dekat-dekatnya kan jamaah-jamaah. Bahkan di depan saya, di depan rumahnya wakil imam daerah agak nyerong gitu. Tahuan lah kalau kita ngobrol-ngobrol santai, ketahuan. Ini sombong. La haula wala quwata illa billah. Ngopo nyeluk-nyeluk? Salaman sih. Dia sopan santun. Dia anak yang baik. Bener-bener baik. Saya tahu persis dari belum mondok sampai dia mondok, sampai jadi mubaligh, sampai sekarang jadi pengusaha sukses. Tahu persis lah. Itu masyaallah muslimin wa habibakumullah taala, bukan karena saya yakin, bukan karena pribadi mereka, bukan. Dia orang kaya sekarang, dia orang kaya pengusaha. Bahkan kayaknya punya CV atau kayaknya CV apa PT gitu. Kenapa? Doktrin. Kebenciannya, keganasannya kepada saya. Jadi dia ditutup masker. Ngomong, ada ngoyo apa? Ini tanpa bahasa atau tanpa, kalau orang Jawa kan boso. Kalau dulu boso, jeneng apa mas? Nggih mas, gitu. Sekarang enggak. Sambil bentak-bentak gitu, saya bilang salaman sih. Aman, susah salaman terus sambil ngomel-ngomel diulang-ulang lagi. Apa rumah dia apa? Rumah apa onjo nyeluk? Sambil mundur terus pergi. Ada saksinya, ada. Ini ada tuh, tukang somai itu ada. Mungkin beliau sampai geleng-geleng kepala gitu kayaknya. Dia harus disapa kok seperti itu. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Tak apa, udah biasa bagi kita. Jangan baperan, ya. Jangan baperan. Saya hanya menceritakan aja. Biasa, dan kita tuh lebih parah dari itu banyak sekali. Jumlahnya bukan 1, 2, 3. Puluhan bahkan ratusan. Saya ingin menjelaskan bahwasanya itulah doktrin. Mereka merasa agama yang paling benar. Mereka merasa jamaah adalah golongan yang paling selamat. Dan mereka adalah mengaku menjadi jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Bagi mereka, bagi Islam jamaah, orang-orang sudah keluar dianggap murtad. Bagi orang-orang yang belum pernah masuk namun di luar dianggap kafir, itu biasa. Bukan itu fitnah, itu kenyataannya seperti itu. Kita pun mendoktrinnya juga seperti itu. Walah, ada yang bilang itu kan kamu yang doktrin, sekarang kamu keluar ya udah, jeleknya kamu yang ambil, enggak usah bohong. Kita mendoktrin itu juga hasil dari doktrinnya zaman-zaman dulu, mbah-mbah pian yang ngono. Jangan bohong pula bahwa keyakinan seperti itu akan dilestarikan sampai ila yaumil qiyamah, kan gitu. Jangan bohong pula bahwa keyakinan seperti itu akan dilestarikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sombongnya itu Masya Allah. Saya cerita sama istri itu, kayak istri saya kayak nggak terima. Karena istri saya juga tahu bahwa itu murid saya, murid akrab saya. Tak cerita nih, tadi saya pas beli makanan kucing ini, ketemu si A itu. Tak sapa malah bentak-bentak saya. Dia bilang, loh masa juga malah mental kiri? Dan dia bilang, mau ke siapa? Manggil mau ke siapa? Nah, saya bilang itu bukan mental kiri. Tapi seakan-akan itu saya harus manggil mereka itu sebuah, dia enggak, bahasanya itu, mereka dipanggil itu enggak gratisan. Mereka dipanggil itu harus ada imbalannya apa, kok sampai berani memanggil, kira-kira seperti itu. Istri saya malah agak gimana, mereka tahu persis masalahnya. Sama orang itu tahu persis masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Enggak apa-apa. Dan kita terus bergerak, terus semangat untuk membuka akal sehat mereka. Kasihan. Tidak ada kata lain kecuali kasihan. Ya, kasihan terhadap mereka, itu kasihan sekali. Apalagi di musim kurban ini. Semacam dipaksa, walaupun seberapa pun semacam dipaksa. Walaupun kalau kita menelusuri juga ketika sudah praktek korban mereka juga asal-asalan juga. Ada sih memang peraturan dari pusat misalnya untuk ya 7 orang, tapi bukan sebuah prioritas, hanya kalau mampu aja.
Tapi yang ada ya urunan bareng-bareng, lalu beli sapi bareng-bareng berapa gitu terus dibeleh. Gitu. Kan kasihan kalau seperti itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Saya tidak konten 3 hari itu karena memang daurah ya. Saya bukan ada acara, sampai anak saya menanyakan, Abi kok 3 hari beberapa kali nggak nampak. Ternyata anak saya juga dikit-dikit ya tahu. Nggak nampak di YouTube ya, Abi sibuk ngurusi apa itu, ngurusi daurah. Nah, ternyata saudaraku semua banyak juga sahabat-sahabat yang bercerita. Nah, saat daurah itu pula, ya saat daurah kan itu kan di komplek kawan-kawan kaum muslimin, dan sebelahnya ada Masjid Jokam yang hijrah satu masjid itu kan sebelahnya. Jadi masjidnya agak dekatan. Dan itu juga alhamdulillah ketemu juga bunglon. Ya. Agak pula. Agak pula bunglonnya. Yang tanya yang ngaji berapa Mas? 150-an lah. Akhirnya juga sempat ketemu dengan Syekh Aziz, ngobrol-ngobrol. Dia masjidnya sudah motor, ngobrol-ngobrol. Agak oh gitu ya, gitu ya. Saya menyimak terus, bahkan beliau mengatakan saya telat-telatnya itu 2 hari nyimak lah. 2 hari, paling telat itu 2 hari lah nyimak YouTube antum, YouTube saya maksudnya, Ribat Akdi Salih. Semoga beliau dimudahkan dalam hijrahnya, dikuatkan dalam hijrahnya, dan ada beberapa orang yang memang sudah goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang gitu, dan terus semangat kita untuk mengajak, membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka. Oke, saudaraku semua, insya Allah itu sebagai pembuka setelah kita sekian lama libur 3 hari 4 hari, bukan ada masalah. Habis bahannya tidak. Insya Allah tidak. Bidillah, insya Allah tidak. Ada saja, kita tunggu ada informasi-informasi yang lain. Dan dibutuhkan itu ya untuk agar dikenang, agar dilihat, agar didengar oleh sahabat-sahabat yang mau hijrah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات